berduka, dan melankolia. Mimpi-mimpi telah menyuguhkan prototip bagi kita tentang gangguan-gangguan mental narsistik di kehidupan normal. Saat ini kami akan mencoba untuk menerangkan tentang sifat melankolia dengan cara membandingkannya dengan pengaruh normal pada berduka. Namun, kali ini harus kami awali dengan sebuah pengakuan sebagai peringatan atas estimasi berlebihan terhadap kesimpulan kami. Melankolia yang definisinya berfluktuasi, bahkan dalam psikiatri deskriptif, memuat berbagai bentuk klinis pengelompokan bersama sehingga menjadi satu kesatuan yang tampaknya tidak ditetapkan dengan pasti, dan beberapa bentuk ini lebih menunjukkan afeksi somatik daripada psikogenik. Terlepas dari anggapan-anggapan seperti itu, materi kami terbuka bagi setiap pengamat, tetapi terbatas pada sejumlah kecil kasus yang sifat psikogeniknya tidak terbantahkan. Oleh karena itu, sejak awal kami membatalkan semua klaim kebenaran umum demi kesimpulan kami, dan kami akan mendukung diri kami sendiri dengan cara merefleksikan hal tersebut, yaitu dengan menggunakan sarana penyelidikan yang kami miliki saat ini. Kami kesulitan menemukan apapun yang tidak biasa jika bukan dari seluruh kelas gangguan-gangguan, setidaknya dari sekelompok kecil kelas gangguan-gangguan tersebut. Korelasi melankolia dan berduka tampaknya dibenarkan oleh gambaran umum dari kedua kondisi tersebut. Sejauh kami membedakannya, penyebab langsung yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan adalah sama untuk kedua kondisi tersebut. Berduka biasanya merupakan reaksi atas hilangnya orang yang dicintai atau hilangnya beberapa abstraksi yang menggantikannya, seperti negara, kebebasan, impian, dan sebagainya. Pada beberapa orang, pengaruh yang sama menghasilkan melankolia alih-alih berduka, dan akibatnya kami mencurigai mereka memiliki kecenderungan patologis. Perlu juga diperhatikan bahwa meskipun berduka melibatkan kepergian yang suram jika dilihat dari perspektif normal terhadap kehidupan, tidak pernah terpikir oleh kita untuk menganggapnya sebagai kondisi patologis dan merujuknya ke perawatan medis. Kami percaya bahwa hal tersebut dapat teratasi setelah selang waktu tertentu, dan kami memandang setiap intervensi terhadap hal tersebut sebagai hal yang tidak berguna atau bahkan berbahaya. Ciri-ciri mental dari melankolia yang membedakannya dengan berduka adalah patah hati yang menyakitkan dan sangat mendalam, terhentinya minat terhadap dunia luar, kehilangan kapasitas untuk mencintai, adanya hambatan terhadap semua aktivitas, dan penurunan perasaan menghargai diri sendiri, yaitu sampai pada tingkatan ketika dijumpai ucapan mencela dan mencaci maki diri sendiri, dan puncaknya adalah adanya delusi yang mengharapkan hukuman. Gambaran ini menjadi sedikit lebih dapat dipahami ketika kita mempertimbangkan bahwa dengan satu pengecualian, sifat yang sama terpenuhi juga dalam berduka. Gangguan harga diri tak ada dalam berduka, tetapi selain itu, ciri-cirinya sama. Berduka yang dalam, reaksi atas kehilangan seseorang yang dicintai, mengandung kerangka pikiran menyakitkan yang sama, kehilangan minat terhadap dunia luar yang sama,
sejauh hal itu tidak mengingatkan kepadanya. Kehilangan kapasitas yang sama untuk mengadopsi objek cinta baru yang berarti menggantikannya, dan keberpalingan yang sama dari aktivitas apapun yang tidak terhubung dengan angan-angan tentangnya. Sangat mudah untuk diamati bahwa penghambatan dan pembatasan ego ini merupakan ekspresi dari pengabdian eksklusif terhadap berduka, sehingga tidak menyisakan apapun untuk tujuan atau kepentingan lain, hanya karena kami benar-benar tahu bagaimana cara menjelaskannya, sehingga bagi kami sikap ini tidak tampak patologis. Kita harus menganggapnya sebagai perbandingan yang tepat, juga untuk menyebut suasana berduka itu jenis yang menyakitkan. Kita mungkin akan melihat pembenaran untuk hal ini ketika kita berada dalam posisi untuk memberikan karakterisasi ekonomis dari rasa sakit. Jadi, apa saja aktivitas yang ditunjukkan saat berduka? Saya pikir tidak ada sesuatu yang sukar dipercaya dalam penyajian dengan cara sebagai berikut. Pengujian realitas telah menunjukkan bahwa objek yang dicintai tidak ada lagi, dan itu menuntut agar semua libido ditarik kembali dari perlekatannya terhadap objek tersebut. Tuntutan ini membangkitkan pertentangan yang bisa dimengerti. Ini hanya masalah pengamatan umum, bahwa seseorang tak pernah sukarela meninggalkan posisi libidinal, bahkan ketika pengganti sudah memberi isyarat kepada mereka. Pertentangan ini bisa sangat intens sehingga terjadi penyangkalan realita dan perlekatan pada objek melalui medium psikosis harapan dalam halusinasi. Biasanya yang berkenaan dengan realitas yang akan menang. Namun demikian, aturan-aturannya tak dapat ditaati sekaligus. Aturan tersebut dilaksanakan sedikit demi sedikit dengan pengerahan waktu dan energi katetik yang besar, dan sementara itu keberadaan objek yang hilang diperpanjang secara psikis. Perlekatan libido tercapai berkenaan dengan setiap ingatan dan harapan, di mana libido yang terikat pada objek dimunculkan dan dikateksiskan secara berlebihan. Itulah mengapa kompromi di mana aturan-aturan realitas dilakukan sedikit demi sedikit akan terasa sangat menyakitkan, sehingga sama sekali tidak mudah untuk dijelaskan dalam istilah ekonomis. Patut diperhatikan bahwa ketidaksenangan yang menyakitkan ini dianggap sebagai hal biasa oleh kita. Namun faktanya adalah ketika aktivitas berduka ini selesai, ego menjadi bebas dan tak terbendung lagi. Sekarang mari kita terapkan apa yang telah kita pelajari perihal berduka pada melankolia. Dalam suatu set kasus terbukti bahwa melankolia juga mungkin merupakan reaksi terhadap hilangnya objek yang dicintai. Ketika penyebab langsungnya berbeda, seseorang dapat mengenali bahwa ada jenis kehilangan yang lebih ideal. Objek mungkin belum benar-benar mati, tetapi telah hilang sebagai objek cinta. Misalnya dalam kasus seorang gadis yang sudah bertunangan tapi ditinggalkan. Namun pada kasus-kasus lain, yaitu saat seseorang benar-benar yakin bahwa ia mengalami kehilangan jenis ini, tetapi ia tidak dapat mengetahui dengan jelas apa yang telah hilang. Dan lebih masuk akal untuk menganggap bahwa pasien tidak menyadari bahwa dirinya sendiri juga telah menghilang. Sesungguhnya hal ini mungkin saja
Bahkan jika si pasien menyadari bahwa kehilangan telah memunculkan melankolianya, tetapi hanya dalam artian bahwa ia tahu siapa yang telah hilang, tetapi bukan apa yang telah hilang dari dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa pada melankolia terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kehilangan objek yang ditarik kembali dari kesadaran, dan ini berlawanan dengan berduka, di mana tidak ada satupun kehilangan yang tidak disadari. Dalam berduka, kami menemukan bahwa inhibisi dan hilangnya minat sepenuhnya diperhitungkan dalam kegiatan berduka di mana ego tersebut diserap. Dalam melankolia, kehilangan yang tidak diketahui akan menghasilkan kegiatan internal yang sama dan karenanya akan bertanggung jawab atas inhibisi melankolia. Bedanya, inhibisi pada melankolia ini tampak membingungkan bagi kita karena kita tidak dapat melihat apa yang membuat ia terserap sepenuhnya. Penderita melankolia menampilkan hal lain selain itu yang tidak ditemui pada kondisi berduka, suatu penyusutan luar biasa terhadap harga dirinya, yaitu pemiskinan ego dalam skala besar. Pada berduka, dunia yang menjadi miskin dan kosong, sedangkan pada melankolia, yang miskin dan kosong adalah ego itu sendiri. Pasien menyatakan kepada kita bahwa egonya sebagai sesuatu yang tidak berharga, tidak mampu meraih pencapaian apapun, dan tercela secara moral. Ia mencela dirinya sendiri, menjelek-jelekan dirinya sendiri, dan mengharapkan pengusiran dan hukuman bagi dirinya sendiri. Dia mencela dirinya sendiri di hadapan semua orang dan menyesalkan bahwa kerabatnya terhubung dengan seseorang yang sangat tak layak seperti dirinya. Dia tidak hanya beranggapan bahwa telah terjadi perubahan dalam dirinya, tetapi memperluas kritik dirinya sendiri, self-criticism, sehingga mundur ke masa lalu. Ia menyatakan bahwa dirinya dulu baik-baik saja. Hal ini menggambarkan delusi tentang inferioritas, terutama moral, yang dilengkapi dengan kesulitan untuk tidur dan penolakan untuk makan. Dan yang secara psikologis perlu diperhatikan, dengan perlemahan naluri yang memaksa setiap makhluk hidup untuk berpegang teguh pada kehidupan. Akan sama sia-sianya, baik dari sudut pandang ilmiah maupun terapeutik, untuk menentang seorang pasien yang mengajukan tuduhan-tuduhan terhadap egonya. Dia pasti sangat yakin dalam beberapa hal dan menggambarkan sesuatu seperti yang tampak baginya. Memang, kita harus segera mengkonfirmasi beberapa pernyataannya tanpa menyangsikannya. Dia benar-benar kehilangan minat dan tidak mampu mencintai ataupun meraih pencapaian seperti katanya. Namun itu, seperti yang kita tahu, bersifat sekunder. Itu adalah efek dari aktivitas internal yang mengkonsumsi aktivitas egonya yang tidak kita ketahui, tetapi sebanding dengan aktivitas berduka. Menurut kami, ia juga melakukan tuduhan terhadap diri tertentu lainnya. Itu hanya karena ia memiliki mata yang lebih tajam terhadap kebenaran daripada orang lain yang bukan melankolis. Ketika dalam kritik dirinya yang meningkat, ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang picik, egois, tidak jujur, kurang mandiri. Seseorang yang memiliki satu-satunya tujuan untuk menyembunyikan kelemahan sifatnya sendiri. Mungkin, sejauh yang kita tahu, bahwa dia telah melangkah cukup dekat
menuju pemahaman terhadap dirinya sendiri. Kami hanya heran, mengapa seorang manusia harus merasakan sakit sebelum dia dapat mengakses kebenaran semacam ini. Untuk itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jika seseorang mengungkapkan dan mempertahankan pendapat tentang dirinya sendiri ke orang lain seperti ini, pendapat yang dipegang Hamlet baik untuk dirinya sendiri maupun yang lain, ia sedang merasa buruk. Entah apakah ia mengatakan yang sebenarnya, ataukah ia hanya kurang lebih bersikap tidak adil terhadap dirinya sendiri. Sejauh kami dapat menilai, tidak sulit untuk melihat bahwa tidak ada korelasi antara tingkat penghinaan terhadap diri sendiri dengan justifikasi yang sesungguhnya. Seorang wanita baik, cakap, dan teliti yang mengalami melankolia akan mengatakan bahwa dirinya tidak lebih baik daripada seseorang yang sebenarnya tidak berharga. Memang, wanita golongan yang pertama lebih mungkin jatuh ke dalam melankolia daripada golongan yang terakhir, yaitu seseorang yang tidak memiliki hal baik untuk dikatakan. Pada akhirnya yang mengejutkan kami adalah bagaimanapun juga seorang melankolis tidak berperilaku sama seperti seorang yang dihancurkan oleh penyesalan dan mencela diri secara normal. Perasaan malu di depan orang lain dan yang lebih dari apapun menjadi ciri kondisi mencela diri secara normal, tapi tidak ditemukan pada melankolis, atau setidaknya tidak menonjol dalam dirinya. Seseorang mungkin menekankan kehadiran suatu sifat yang hampir berlawanan dalam dirinya, yaitu adanya desakan untuk mengkomunikasikan, di mana ia merasakan kepuasan dalam pemaparan diri tersebut. Oleh karena itu, yang penting adalah bukan apakah penghinaan diri sendiri yang menekan dari para melankolis itu benar, dalam artian bahwa kritik dirinya itu sesuai dengan pendapat orang lain. Lebih tepatnya adalah dia memberikan deskripsi yang benar tentang situasi psikologisnya. Dia telah kehilangan harga dirinya, dan dia pasti memiliki alasan yang bagus untuk ini. Memang benar bahwa kemudian kita dihadapkan pada suatu kontradiksi yang menghadirkan masalah sulit untuk dipecahkan. Analogi dengan berduka menuntun kami untuk menyimpulkan bahwa dia telah menderita kehilangan sehubungan dengan suatu objek. Pada melankolia, apa yang dia ceritakan menunjuk pada kehilangan sehubungan dengan egonya. Sebelum masuk ke dalam kontradiksi ini, marilah kita memikirkan sejenak berdasarkan pandangan di mana gangguan melankolia mampu menghasilkan susunan ego manusia. Kami melihat bagaimana di dalam dirinya satu bagian dari ego menempatkan dirinya melawan yang lain, menghakimi secara kritis, dan seolah-olah menganggap ego tersebut sebagai objeknya. Kecurigaan kami bahwa agensi kritis yang ada di sini, yang terpisah dari ego, mungkin juga menunjukkan independensinya dalam keadaan lain, dan akan dikonfirmasi melalui pengamatan lebih lanjut. Kami harus benar-benar menemukan dasar untuk membedakan agensi ini dan ego lainnya. Apa yang kita kenal di sini sebagai agensi biasanya disebut hati nurani. Kami harus memperhitungkannya bersama dengan sensor kesadaran dan pengujian realitas di antara pembentuk-pembentuk utama ego, dan kami harus menemukan bukti untuk menunjukkan bahwa ia dapat menjadi sakit
karena pertimbangannya sendiri. Pada gambaran klinis melankolia, ketidakpuasan terhadap ego atas dasar moral adalah ciri yang paling menonjol. Evaluasi diri pasien lebih jarang berkaitan dengan penurunan kondisi tubuh, keburukan atau kelemahan, ataupun dengan inferioritas sosial. Pada kategori ini, yang menonjol adalah ketakutan dan kutukan untuk menjadi buruk. Ada suatu pengamatan yang sama sekali tidak sulit untuk dilakukan, yang mengarahkan kepada penjelasan tentang kontradiksi yang disebutkan di atas. Jika seseorang dengan sabar mendengarkan berbagai tuduhan melankolis terhadap dirinya sendiri, pada akhirnya ia tidak dapat menghindari kesan bahwa seringkali tuduhan paling keras sulit dilaksanakan secara keseluruhan oleh pasien itu sendiri. Tetapi hal tersebut dengan modifikasi yang tidak signifikan cocok dengan orang lain. Seseorang yang dicintai pasien atau telah dicintai atau yang seharusnya dicintai. Setiap kali seseorang memeriksa fakta tersebut, dugaan ini terkonfirmasi. Jadi, kami menemukan kunci untuk gambaran klinis. Kami melihat bahwa celaan terhadap diri sendiri adalah celaan terhadap objek yang dicintai yang telah dipindahkan dari objek cinta ke ego pasien sendiri. Seorang wanita yang dengan nyaring mengasihani suaminya karena terikat dengan istri tidak becus seperti dirinya, sebenarnya menuduh suaminya tidak becus dalam artian apapun yang mungkin dia maksudkan. Tidak perlu terlalu terkejut bahwa beberapa celaan diri yang asli tersebar di antara celaan-celaan tersebut yang telah diubah kembali urutannya. Ini dimungkinkan untuk menghalangi diri mereka sendiri, karena hal tersebut membantu menutupi hal yang lain dan membuat pengenalan terhadap keadaan yang sebenarnya menjadi tidak memungkinkan. Selain itu, hal-hal tersebut berasal dari pro dan kontra, dari konflik cinta yang menyebabkan kehilangan cinta. Perilaku para pasien juga menjadi lebih mudah dipahami. Keluhan mereka benar-benar keluh dalam arti kata yang lama. Mereka tidak malu dan tidak menyembunyikan diri, karena segala penghinaan yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri pada dasarnya merupakan perkataan perihal orang lain. Selain itu, mereka sama sekali tak memperhatikan sikap keterhinaan ataupun keberserahan kepada orang-orang di sekitar mereka, di mana sikap itu hanya cocok bagi orang-orang yang tidak berharga. Sebaliknya, mereka membuat gangguan terbesar bagi diri mereka sendiri, dan selalu tampak seolah-olah mereka merasa diremehkan dan diperlakukan dengan sangat tidak adil. Semua ini mungkin terjadi hanya karena reaksi yang diekspresikan dalam perilaku mereka masih terus berlanjut dari sekumpulan mental pemberontakan yang kemudian melalui proses tertentu beralih ke kondisi melankolia yang hancur. Tidak ada kesulitan dalam merekonstruksi proses ini. Pilihan objek, perlekatan libido terhadap orang tertentu pernah ada. Kemudian, karena pengabaian yang nyata atau kekecewaan yang datang dari orang yang dicintai ini, hubungan tersebut hancur. Hasilnya bukan penarikan libido yang tergolong normal dari objek tersebut dan memindahkannya ke objek baru, tetapi sesuatu yang berbeda. Karena bagi yang mengalami berbagai kondisi tersebut tampaknya dibutuhkan. Kateksis objek terbukti memiliki sedikit daya tahan dan terlibat sampai akhir
Namun libido bebas tidak dipindahkan ke objek lain, melainkan ditarik kembali ke ego. Meskipun begitu, hal tersebut tidak dipergunakan sesuai cara yang tidak spesifik, tetapi berfungsi untuk membangun identifikasi ego terhadap objek yang ditinggalkan. Dengan demikian, cerminan objek jatuh pada ego, dan ego selanjutnya dapat dinilai oleh agen khusus, seolah-olah itu adalah objek yang ditinggalkan. Dengan cara ini, kehilangan objek diubah menjadi kehilangan ego, dan konflik antara ego dengan orang yang dicintai diubah oleh identifikasi menjadi perpecahan antara aktivitas kritis ego dengan ego. Satu atau dua hal dapat disimpulkan secara langsung berkenaan dengan prasyarat-prasyarat dan efek-efek dari proses seperti ini. Di satu sisi, fiksasi yang kuat pada objek cinta pasti ada. Di sisi lain, berlawanan dengan ini, kateksis objek pasti memiliki sedikit daya tahan. Seperti yang dikatakan Otto Rank dengan tepat, kontradiksi ini tampaknya menyiratkan bahwa pilihan objek telah dipengaruhi oleh suatu fondasi narsistik, sehingga kateksis objek, ketika ada rintangan yang menghadang, dapat mengalami regresi ke narsisme. Identifikasi narsistik terhadap objek kemudian menjadi pengganti baik kateksis erotis yang hasilnya adalah meskipun ada konflik dengan orang yang dicintai, hubungan cinta tidak perlu dikorbankan. Substitusi identifikasi objek cinta ini merupakan mekanisme penting dalam afeksi narsistik. Karl Landauer 1914 akhir-akhir ini mampu menunjukkan hal ini dalam proses pemulihan kasus skizofrenia. Tentu saja, hal ini merepresentasikan suatu regresi dari satu jenis pilihan objek ke narsisme asli. Di tempat lain, kami telah menunjukkan bahwa identifikasi adalah tahap awal pemilihan objek, bahwa itu adalah cara pertama dan yang diekspresikan dengan cara yang ambivalen, di mana ego memilih suatu objek. Ego ingin memasukkan objek ini ke dalam dirinya sendiri, dan sesuai dengan fase oral atau kanibalistik perkembangan libidinal di mana ia berada. Ia ingin melakukannya dengan melahapnya tanpa diragukan lagi. Abraham telah tepat dalam menghubungkan hal ini dengan penolakan makanan yang dijumpai pada bentuk melankolia yang parah. Kesimpulan yang digunakan oleh teori kami yaitu bahwa predisposisi untuk jatuh sakit pada melankolia atau beberapa bagian dari predisposisi itu terletak pada prevalensi jenis pilihan objek narsistik. Sayangnya belum terkonfirmasi oleh pengamatan. Dalam sambutan pembukaan makalah ini, saya mengakui bahwa materi empiris yang menjadi dasar studi ini tidak cukup untuk kebutuhan kita. Jika kami dapat mengambil kesepakatan antara hasil pengamatan dan apa yang telah kami simpulkan, bahwa kami tidak perlu ragu lagi untuk memasukkan regresi ini dari kateksis objek menuju fase oral libido narsistik yang menetap ke dalam karakterisasi melankolia. Identifikasi dengan objek juga sama sekali tak jarang dalam neurosis transferensi. Memang, identifikasi tersebut merupakan mekanisme pembentukan gejala yang lebih luas, terutama pada histeria. Namun perbedaan antara identifikasi narsistik dan histeria dapat dilihat pada hal ini, bahwa pada identifikasi narsistik, kateksis objek diabaikan, sedangkan pada identifikasi histeria,
Kateksis objek dipertahankan dan dimanifestasikan pengaruhnya, meskipun ini biasanya terbatas pada tindakan dan persyarafan tertentu yang terisolasi. Pada kasus apapun juga, pada neurosis transferensi, identifikasi merupakan ekspresi adanya sesuatu yang sama, yang dapat mengindikasikan cinta. Identifikasi narsistik lebih tua dari keduanya, dan membuka jalan menuju pemahaman terhadap identifikasi histeria yang kurang dipelajari secara menyeluruh. Melankolia karenanya meminjam beberapa ciri dari berduka, dan ciri lainnya berasal dari proses regresi dari pilihan objek narsistik ke narsisme. Di satu sisi, melankolia seperti berduka, yaitu merupakan reaksi terhadap kehilangan nyata dari objek cinta. Tetapi lebih daripada itu, melankolia ditandai oleh determinan yang tidak ditemui pada aktivitas berduka yang normal, atau jikapun ada, mengubah berduka yang normal itu menjadi berduka yang patologis. Hilangnya objek cinta merupakan peluang yang sangat bagus bagi ambivalensi hubungan cinta untuk menjadikannya dirinya efektif dan terbuka. Ketika terdapat predisposisi neurosis obsesif, konflik akibat ambivalensi memberikan peran patologis bagi aktivitas berduka dan memaksanya untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk celaan terhadap diri sebagai akibat dari orang berduka yang disalahkan atas hilangnya objek yang dicintai, yaitu bahwa ia menghendaki hal tersebut. Keadaan obsesif dari depresi yang mengikuti kematian orang yang dicintai ini menunjukkan kepada kita apa yang dapat dicapai oleh konflik akibat ambivalensi ketika tidak ada penarikan libido secara regresif. Pada melankolia, kejadian-kejadian yang memunculkan penyakit meluas, sebagian besar di luar kasus kehilangan karena kematian yang tampak jelas, dan mencakup semua situasi seperti diremehkan, diabaikan, atau dikecewakan, yang dapat mendatangkan perasaan yang berlawanan dengan cinta dan benci ke dalam hubungan, atau juga yang dapat memperkuat ambivalensi yang sudah ada. Konflik yang disebabkan ambivalensi ini kadang lebih banyak muncul dari pengalaman nyata, kadang lebih banyak dari faktor bawaan, dan hal tersebut tidak boleh diabaikan di antara prekondisi-prekondisi melankolia. Jika cinta kepada objek cinta yang tidak dapat dilepaskan, meskipun objek itu sendiri menyerah, berlindung pada identifikasi narsistik, maka kebencian mulai berlaku pada objek pengganti ini, menyiksanya, merendahkannya, membuatnya menderita, dan mendapatkan kepuasan sadistik dari penderitanya. Penyiksaan diri pada melankolia yang tanpa diragukan lagi bahwa hal tersebut menyenangkan, menandakan seperti halnya fenomena yang berhubungan dengan neurosis obsesif, merupakan kepuasan terhadap kecenderungan sadisme dan kebencian yang berhubungan dengan suatu objek dan yang telah berbalik kepada diri subjek sendiri dengan berbagai cara yang telah kita diskusikan. Pada kedua gangguan tersebut, pasien biasanya masih mampu melalui jalur penghukuman diri yang berputar-putar membalas dendam kepada objek asli dan menyiksa orang yang mereka cintai melalui penyakit mereka. Setelah mempergunakan hal tersebut untuk menghindari kebutuhan dalam mengekspresikan kebencian mereka kepada objek secara terbuka, bagaimanapun orang yang telah menyebabkan gangguan emosi pasien
dan kepada siapa penyakitnya berpusat biasanya dapat ditemukan di lingkungan terdekatnya. Dengan demikian, kateksis erotis melankolis sehubungan dengan objek telah mengalami perubahan ganda. Sebagian mengalami regresi identifikasi, tetapi sebagian yang lain di bawah pengaruh konflik yang disebabkan ambivalensi telah dibawa kembali ke tahap sadisme yang lebih dekat dengan konflik tersebut. Hanya sadisme inilah yang memecahkan teka-teki kecenderungan bunuh diri yang membuat melankolia begitu menarik dan juga sangat berbahaya. Begitu besar cinta terhadap diri ego yang kemudian kita kenal sebagai kondisi primal, tempat kehidupan instingtual berlangsung, dan dapat kita lihat begitu besar jumlah libido narsis yang dibebaskan dalam kondisi ketakutan yang muncul ketika terjadi ancaman terhadap kehidupan, sehingga tidak dapat kita pahami bagaimana ego tersebut dapat menyetujui kehancurannya sendiri. Sudah kita ketahui sejak lama, memang benar bahwa tidak ada neurotik yang menyimpan pikiran-pikiran bunuh diri yang berbalik kepada dirinya sendiri dari dorongan pembunuhan terhadap orang lain. Tetapi kita tidak pernah bisa menjelaskan interaksi dorongan seperti apa yang mampu mendukung tujuan seperti itu melalui eksekusi. Analisis melankolia menunjukkan bahwa ego dapat membunuh dirinya sendiri hanya jika dikarenakan kembalinya kateksis objek. Ia memperlakukan dirinya sendiri sebagai objek jika ia mampu mengarahkan ke dirinya sendiri perihal perseteruan yang berkaitan dengan suatu objek dan yang merepresentasikan reaksi orisinal ego terhadap objek-objek di dunia eksternal. Dengan demikian, pada regresi dari pilihan objek narsisik, objek telah dihilangkan, tetapi bagaimanapun juga, objek tersebut terbukti lebih kuat daripada ego itu sendiri. Dalam dua situasi yang berlawanan, yaitu cinta yang paling intens dan bunuh diri, ego kewalahan terhadap objek, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Berkenaan dengan salah satu ciri khas mencolok dari melankolia yang telah kami sebutkan, yaitu khawatir menjadi buruk yang menonjol. Tampaknya masuk akal untuk menganggapnya berasal dari erotisme anal yang telah dipisahkan dari konteksnya dan diubah dalam artian regresif. Melankolia menghadapkan kami kembali dengan masalah-masalah lain yang merupakan jawaban bagi beberapa hal yang terlewatkan oleh kami. Fakta bahwa hal tersebut terlewati setelah beberapa waktu berlalu tanpa meninggalkan jejak perubahan yang mencolok adalah ciri yang sama dengan berduka. Kami mengetahui melalui penjelasan bahwa waktu berduka diperlukan untuk tujuan pengujian realitas yang dilakukan secara terperinci. Dan ketika pekerjaan ini telah selesai, ego akan berhasil membebaskan libido dari objek yang hilang. Dapat kita bayangkan bahwa ego sibuk dengan pekerjaan analog selama perjalanan melankolia. Kami juga tidak memiliki wawasan mengenai ekonomis jalannya peristiwa. Insomnia pada melankolia menunjukkan beratnya kondisi, ketidakmungkinan untuk menjalankan gambaran umum kateksis yang diperlukan untuk tidur. Kompleks melankolia berperilaku seperti luka terbuka, menarik energi katetik ke arah dirinya sendiri, yang dalam neurosis transferensi kami menyebutnya antikateksis, dari segala arah, dan mengosongkan ego sampai benar-benar bangkrut. Hal itu dapat dengan mudah membuktikan
adanya resistensi terhadap harapan ego untuk tidur. Apa saja yang mungkin merupakan faktor somatik dan faktor yang tidak dapat dijelaskan secara psikogenik yang membuat faktor tersebut terlihat pada perbaikan reguler dalam kondisi yang terjadi menjelang malam. Pertimbangan-pertimbangan ini memunculkan pertanyaan, apakah hilangnya ego dengan mengabaikan objek, sebuah pukulan dari narsistik murni kepada ego, mungkin tidak cukup untuk menghasilkan gambaran melankolia? Dan apakah pemiskinan libido ego secara langsung disebabkan toksin-toksin mungkin tidak mampu menghasilkan bentukan penyakit tertentu? Karakteristik melankolia yang patut diperhatikan dan yang paling membutuhkan penjelasan adalah kecenderungannya untuk berubah menjadi mania, suatu keadaan yang berlawanan dengan melankolia jika ditilik dari gejala-gejalanya. Seperti yang kita ketahui, hal ini tidak terjadi pada setiap melankolia. Beberapa kasus mengalami kekambuhan periodik, dan selama interval di antara periode relaps, tanda-tanda mania mungkin sama sekali tidak ada atau hanya sangat sedikit. Lainnya menunjukkan pergantian fase melankolik dan manik secara reguler yang mengarah pada hipotesis tentang circular insanity. Jika bukan karena metode psikoanalitik telah berhasil mencapai solusi yang mempengaruhi perbaikan terapi pada beberapa kasus, tepatnya dari jenis ini, maka orang akan tergoda untuk menganggap kasus-kasus ini sebagai non-psikogenik. Oleh karena itu, kami tidak hanya memohon izin, melainkan sudah menjadi kewajiban kami untuk memperluas penjelasan analitik melankolia ke mania juga. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa upaya ini akan terbukti memuaskan sepenuhnya. Hal ini hanya sedikit membawa kita melampaui kemungkinan mencatat perilaku awal seseorang. Kami memiliki dua hal untuk dibahas. Yang pertama adalah impresi psikoanalitik, dan yang kedua mungkin kita sebut sebagai perihal pengalaman ekonomis secara umum. Impresi yang telah diungkapkan oleh beberapa peneliti psikoanalitik adalah bahwa kandungan mania tidak berbeda dengan melankolia, bahwa kedua gangguan tersebut bergulat dengan kompleks yang sama, tetapi mungkin pada melankolia ego telah menyerah pada kompleks, sedangkan pada mania ia menguasainya atau bahkan menyingkirkannya. Petunjuk kami yang kedua dihasilkan oleh pengamatan bahwa semua keadaan seperti kegembiraan, euforia, ataupun kemenangan yang memberi kita model normal untuk mania bergantung pada kondisi ekonomis yang sama. Apa yang terjadi di sini adalah sebagai akibat dari beberapa pengaruh. Pengeluaran energi psikis yang besar yang telah lama dipertahankan atau biasa terjadi akhirnya menjadi tidak perlu, sehingga tersedia banyak sekali kegunaan dan kemungkinan perlepasan. Ketika misalnya beberapa orang malang yang miskin dengan memenangkan sejumlah besar uang tiba-tiba terbebas dari kekhawatiran kronis tentang roti hariannya, atau ketika perjuangan yang panjang dan sukar akhirnya dimahkotai dengan kesuksesan, atau ketika seorang pria menemukan dirinya dalam posisi terhindar dari satu pukulan dari beberapa hantaman brutal, yaitu beberapa posisi salah yang telah lama harus ia pertahankan, dan seterusnya. Semua situasi seperti itu ditandai oleh semangat yang tinggi, dengan tanda-tanda pengeluaran emosi, kebahagiaan, dan dengan meningkatnya kesiapan untuk semua jenis tindakan,
dengan cara yang sama seperti mania dan dengan cara sangat berbeda dengan depresi dan inhibisi melankolia. Kami mungkin berani menyatakan bahwa mania tidak lain adalah kemenangan semacam ini. Hanya di sini sekali lagi, apa yang telah ego taklukkan dan apa yang ego menangkan tetap tersembunyi darinya. Intoksikasi alkohol yang termasuk dalam kelas kondisi yang sama, sejauh ini termasuk yang menyebabkan kegembiraan, dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Di sini terdapat penghentian yang dihasilkan oleh toksin-toksin, pengeluaran energi pada represi. Pandangan populer suka berasumsi bahwa seseorang dalam keadaan manik seperti ini menemukan kegembiraan dalam gerakan dan tindakan karena ia sangat ceria. Hubungan yang salah ini tentu saja harus diluruskan. Faktanya adalah bahwa kondisi ekonomis dalam pikiran subjek yang disebutkan di atas telah terpenuhi, dan ini adalah alasan mengapa ia bersemangat tinggi di satu sisi dan tanpa hambatan untuk beraksi di sisi lain. Jika kita menggabungkan kedua indikasi ini, yang kita temukan adalah berikut. Pada mania, ego pasti telah mengatasi kehilangan objek atau kedukaannya atas kehilangan, atau mungkin objek itu sendiri. Dan karenanya seluruh kuota antikateksis yang merupakan penderitaan menyakitkan dari melankolia telah ditarik dari ego menuju dirinya sendiri, dan ikatan menjadi tersedia. Selain itu, subjek manik jelas menunjukkan pembebasannya dari objek yang menjadi penyebab penderitaannya dengan mencari kateksis objek yang baru, seperti orang rakus yang kelaparan. Penjelasan ini tentu terdengar masuk akal, tetapi pertama-tama hal ini terlalu tidak pasti, dan yang kedua, menimbulkan lebih banyak masalah dan keraguan baru daripada yang bisa kami jawab. Kami tidak akan menghindari diskusi tentang hal-hal tersebut, meskipun kami tidak bisa berharap diskusi tersebut akan membawa kita ke pemahaman yang jelas. Pertama-tama, berduka yang normal juga mengatasi hilangnya objek, dan saat ia bertahan juga menyerap semua energi ego. Lalu mengapa setelah berjalan dengan sendirinya tidak ada petunjuk perihal kondisi ekonomis untuk fase kemenangan? Saya rasa mustahil untuk langsung menjawab keberatan ini. Yang juga menarik perhatian kami adalah fakta bahwa kami bahkan tidak tahu sarana ekonomis yang digunakan berduka dalam melakukan tugasnya. Namun mungkin suatu spekulasi akan membantu kita di sini. Setiap kenangan dan situasi pengharapan yang menunjukkan perlekatan libido dengan objek yang hilang bertemu dengan pusaran realitas bahwa objek tersebut tidak ada lagi, dan ego dihadapkan pada pertanyaan, apakah akan berbagi nasib ini? Diyakinkan oleh sejumlah kepuasan narsistik yang diperoleh dari kesadaran akan pentingnya memutuskan perlekatannya pada objek yang telah dilenyapkan. Kita mungkin dapat memperkirakan bahwa usaha pemutusan ini sangat lambat dan bertahap, sehingga pada saat hal tersebut telah selesai dalam pengeluaran energi, kebutuhan akan hal itu juga dihilangkan. Akan menarik jika melanjutkan dugaan tentang kinerja berduka dan mencoba untuk menjelaskan kinerja melankolia. Di sini pada awalnya kita bertemu dengan ketidakpastian. Sejauh ini kita hampir tidak pernah mempertimbangkan melankolia dari sudut pandang topografi, juga tidak bertanya pada diri sendiri, di antara sistem psikis apa
kinerja melankolia berlangsung. Bagian mana dari proses mental penyakit yang masih terjadi sehubungan dengan kateksis objek bawah sadar yang telah ditinggalkan, dan bagian mana yang berkaitan dengan penggantinya melalui identifikasi dalam ego? Jawaban cepat dan mudahnya adalah bahwa presentasi objek bawah sadar telah ditinggalkan oleh libido. Namun pada kenyataannya, presentasi ini tercipta dari impresi tunggal yang tak terhitung banyaknya, atau jejak mereka yang tidak disadari. Dan penarikan kembali libido ini bukanlah suatu proses yang dapat dicapai dalam sesaat, tetapi tentunya seperti dalam berduka, perkembangannya berlarut-larut dan bertahap. Tidak mudah ditentukan apakah hal itu dimulai secara simultan di beberapa titik atau mengikuti semacam urutan yang tetap. Dalam analisis seringkali tampak jelas diaktifkannya memori pertama yang dilanjutkan memori lainnya, dan ratapan yang selalu terdengar sama dan menjemukan dalam nada monoton, akan tetapi nadanya naik setiap kali berada dalam sumber bawah sadar unconscious yang berbeda. Jika objek tidak memiliki signifikansi yang besar terhadap ego, signifikansi yang diperkuat oleh ribuan hubungan, maka kehilangan tidak akan menjadi penyebab berduka ataupun melankolia. Karenanya karakteristik melepaskan libido sedikit demi sedikit ini dianggap serupa, baik pada berduka maupun melankolia, mungkin karena keduanya didukung oleh situasi ekonomis yang sama dan melayani tujuan yang sama. Bagaimanapun juga, seperti yang telah kita lihat, melankolia mengandung sesuatu yang lebih dari sekedar berduka biasa. Pada melankolia, hubungan dengan objek bukan termasuk jenis yang sederhana. Hal tersebut dipersulit oleh konflik yang disebabkan ambivalensi. Ambivalensi tersebut bersifat mendasar, yaitu merupakan suatu elemen dari setiap hubungan cinta yang dibentuk oleh ego khusus ini. Atau jika tidak, ia justru tepat berasal dari pengalaman-pengalaman yang melibatkan ancaman kehilangan objek. Karena alasan inilah, penyebab langsung melankolia memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada berduka, yang sebagian besar hanya disebabkan oleh hilangnya objek secara nyata, yaitu kematiannya. Dengan demikian, pada melankolia, usaha pemisahan yang tak terhitung jumlahnya dilakukan atas objek, di mana kebencian dan cinta saling bertempur. Yang satu berusaha melepaskan libido dari objek, dan yang lainnya mempertahankan posisi libido dari serangan tersebut. Lokasi dari usaha pemisahan ini tidak dapat ditempatkan pada sistem apapun kecuali sistem bawah sadar atau UCS, unconscious, yaitu suatu area di mana memori merekam segala sesuatu, berlawanan dengan kata kateksis. Pada berduka, upaya untuk melepaskan libido dilakukan dengan sistem yang sama, tetapi di dalamnya tidak ada yang menghalangi proses ini dari permulaan pada jalur normal melalui prakesadaran atau PCS, preconscious, hingga ke kesadaran atau consciousness. Pada kinerja melankolia, jalur ini diblokir, mungkin karena sejumlah penyebab atau kombinasi dari mereka. Ambivalensi intrinsik pada hakikatnya dimiliki oleh sesuatu yang tertekan. Pengalaman traumatis sehubungan dengan objek dapat mengaktifkan material yang tertekan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha ini yang disebabkan oleh ambivalensi
tetap ditarik kembali dari kesadaran, sampai karakteristik yang dihasilkan dari melankolia telah mapan. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan libidinal kateksis yang terancam, yang pada akhirnya meninggalkan objek untuk kembali ke tempatnya berproses, yaitu pada ego. Jadi dengan terbang ke ego, cinta lolos dari kepunahan. Setelah regresi libido ini, prosesnya bisa menjadi sadar atau conscious, dan itu disajikan ke kesadaran sebagai konflik antara satu bagian ego dengan agensi kritis. Apa yang disadari oleh kesadaran terhadap kinerja melankolia bukanlah bagian yang penting darinya, juga bukan bagian dari yang kita anggap sebagai pengaruh yang membuat penyakit tersebut berakhir. Kita melihat bahwa ego merendahkan dirinya sendiri dan mengamuk melawan dirinya sendiri, dan kita hanya memahami sama sedikitnya dengan pasien tentang apa yang menyebabkan hal ini dan bagaimana ia dapat berubah. Kita dapat lebih mudah menghubungkan fungsi semacam itu dengan area bawah sadar kinerja tersebut, karena tidak sulit untuk melihat analogi esensial antara kinerja melankolia dan berduka. Sama seperti berduka yang mendorong ego untuk melepaskan objek dengan menyatakan bahwa objek tersebut wafat, dan menawarkan kepada ego dorongan untuk terus hidup. Demikian juga setiap usaha tunggal dari ambivalensi dalam melonggarkan fiksasi libido terhadap objek dengan cara menghinanya, merendahkannya, dan bahkan seolah-olah membunuhnya. Hal tersebut memungkinkan proses di bawah sadar UCS berjalan hingga ke titik akhirnya, baik setelah kemarahan telah menghabiskan dirinya sendiri, atau setelah objek ditinggalkan sebagai benda tak berharga. Dari dua kemungkinan tersebut, kami tidak dapat menyatakan mana yang reguler atau yang lebih lazim dalam mengakhiri melankolia. Begitu juga apa pengaruh terminasi ini terhadap masa depan kasus tersebut. Dalam hal ini, ego dapat menikmati kepuasan mengetahui dirinya sebagai yang terbaik, sebagai yang lebih unggul dari objek. Bahkan jika kita menerima pandangan tentang kinerja melankolia, hal tersebut masih belum memberikan penjelasan tentang satu titik yang kita cari. Sudah menjadi harapan kami bahwa kondisi ekonomis dari kemunculan mania setelah perjalanan melankolia dapat ditemukan dalam ambivalensi yang mendominasi afeksi melankolia. Dan dalam hal ini, kami menemukan dukungan dari analogi di berbagai bidang lainnya. Namun ada satu fakta lagi, sebelum harapan itu harus tunduk. Dari tiga prasyarat melankolia, kehilangan objek, ambivalensi, dan regresi libido ke ego, dua yang pertama juga ditemukan pada obsesif menyalahkan diri sendiri yang timbul setelah terjadi kematian. Dalam kasus-kasus tersebut, tidak diragukan lagi bahwa ambivalensi yang menjadi pendorong motif dari konflik, dan pengamatan menunjukkan bahwa setelah konflik berakhir, tidak ada yang tersisa dari sifat kemenangan, keadaan pikiran manik. Dengan demikian, kami diarahkan ke faktor ketiga sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab atas hasil tersebut. Akumulasi dari kateksis yang pada awalnya terikat dan kemudian, setelah kinerja melankolia selesai, menjadi terbebas dan membuat mania mungkin timbul, harus dikaitkan dengan regresi dari libido menjadi narsisme. Konflik di dalam ego, di mana melankolia menggantikan perjuangan terhadap objek, harus bertindak seperti luka menyakitkan yang membutuhkan antikateksis yang sangat tinggi. Namun, di sini sekali lagi,
akan lebih baik untuk menghentikan dan menunda penjelasan lebih lanjut mengenai mania sampai kita mendapatkan wawasan tentang sifat ekonomis. Pertama dari rasa sakit fisik, dan kemudian dari rasa sakit mental yang analog dengan hal tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, saling ketergantungan antar masalah rumit pada pikiran memaksa kita untuk mengakhiri setiap pertanyaan sebelum pertanyaan tersebut lengkap, sampai hasil dari beberapa pertanyaan yang lain dapat membantu